Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa pendengar Radio Suara Tabalong rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan, dengan dua hal yang kontroversial kata orang sekarang, yang kita diharuskan untuk memilih satu di antara kedua hal itu. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, selalu kita hadapi kedua persoalan itu, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang pantas dan yang tercela, yang nahi dan yang mungkar. Persis sebait lagu yang lagi ngopop pada zaman dahulu dan banyak dinyanyikan orang, yaitu madu di tangan kananmu dan racun di tangan kirimu. Tetapi kalau dipikir-pikir, bagaimanapun kalau cuma sekedar madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, tujuannya jelas. Yang repot kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang madu dan mana yang racun. Lebih celaka lagi zaman sekarang banyak racun yang bermerek madu. Kita sering terperdaya, kita terpesona, kita terpukau oleh racun yang bermerek madu ini. Kita minum dia yang akibatnya rawan di dalam kehidupan kita. Sangat banyak racun-racun yang terpancar di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Dan dalam kesempatan ini kita akan mencoba mengupas tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kalangan generasi muda. Pemirsa pendengar Radio Suara Tabalong rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa Islam bertujuan untuk memelihara kemuliaan manusia di hadapannya, di hadapan penciptanya, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Narkoba jelas merupakan sesuatu yang merusak dari berbagai aspek kehidupan, entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat bangsa dan negara. Cobalah kita sejenak adakan penyelidikan. Kalau kita masuk ke dalam sel penjara, kita lihat di sana berapa banyak yang mendekam di sel-sel tersebut karena urusan narkoba. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat mengkonsumsi narkoba, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan akibat pengaruh dari narkoba ini. Dan yang paling ironi kalau kita sudah menyerang anak-anak muda kita, padahal kita tahu remaja atau pemuda adalah bentuk miniatur dari kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna bangsa Indonesia 20-30 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Terlebih lagi kita akan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Karena itu tidak terlalu berlebihan kalau banyak ahli berkata untuk menghancurkan Islam di Indonesia tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid-masjid dan lain sebagainya. Itu tidak perlu. Untuk menghancurkan bangsa Islam di Indonesia cukup dengan meracuni pemuda-pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot project jelas remaja dan pemuda, termasuk dengan menanamkan narkoba, ditanamkan kepada mereka untuk jauh dari tuntunan agama. Kalau sudah terlalu jauh terlena dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya terjadi di zaman ini. Masyarakat yang dihadapi Rasulullah SAW kurang lebih 14 abad yang lalu juga masyarakat yang gemar terhadap narkoba, terutama minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah mabuk tidak hanya minum, dia juga mandi arak sampai segitunya. Sistem pendidikan yang diajarkan Islam sangat bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa narkoba itu ada manfaatnya, tetapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya.
Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati salat dalam keadaan mabuk. Padahal salat satu hari satu malam 5 kali, artinya makin jauh saja dia karena pengaruh narkoba tersebut. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa narkoba itu najis, perbuatan syaitan. Karena itu maka jauhilah. Pendengar radio suara Tabalong rahimakumullah, penyalahgunaan narkoba dan obat psikoterapika serta zat adiktif lainnya yang disingkap dengan nafza merupakan wabah kronis, azab yang merata dan racun mematikan yang siap menerkam siapa saja, khususnya para pemuda. Nafza telah meluluhlantakkan potensi umat serta menebar kejahatan dan kerusakan. Sudah menjadi rahasia umum dampak negatif yang ditimbulkan serta pengaruhnya terhadap pribadi remaja dan pemuda dari berbagai aspek, baik dari segi aspek agama, sosiologis, moral, ekonomi maupun aspek strategis. Pendengar radio suara Tabalong rahimakumullah, berikut kita akan mencoba mengulas dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba oleh kalangan pemuda ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, aspek agama. Kaidah dasar agama Islam mendorong pemeluknya untuk memperhatikan pembinaan pribadi secara khusus. Setiap pribadi remaja berpotensi menjadi sumber daya manusia yang positif terhadap masyarakat. Sebab jika individualnya baik, maka masyarakat juga akan menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba maka wala tatagaw innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Indikasi baiknya sebuah pribadi muslim adalah ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasulnya, serta ketaatan dalam menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Penyalahgunaan narkoba dan obat psikoterapika serta zat adiktif lainnya dapat menghalangi pelaksanaan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda akan lalai dari zikrullah dan kewajiban lainnya dalam agama, seperti puasa, sholat, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Artinya, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Pemirsa pendengar radio suara Tabalong rahimakumullah, aspek kedua adalah sosiologis. Penyalahgunaan narkoba dan obat psikologi lainnya dapat menimbulkan pengaruh yang sangat jelek terhadap pemuda yang berkaitan dengan gairah, aktivitas kerja, status sosial, dan kepercayaan lainnya kepadanya. Pemuda sebelumnya terbiasa kreatif dan menjadi kepercayaan orang lain secara berubah kecanduan narkoba, maka ia akan melakukan kejahatan tanpa rasa peduli atau rasa takut sedikit pun. Dengan demikian, keamanan dan ketertiban masyarakat akan terganggu, ketenangan masyarakat akan terusik, pertikaian, pertengkaran akan meningkat hanya disebabkan persoalan sepele. Hal itu tentu saja akan merubuhkan tatanan masyarakat dan menyebabkan hilangnya keharmonisan hubungan antara individu yang akhirnya merebaklah huru-hara dan bencana. Penyalahgunaan obat terlarang di kalangan pelajar dapat menyebabkan menurunnya tingkat kecerdasan dan menimbulkan kegelisahan dalam jiwa mereka. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa kegelisahan dan tingkat emosional para pelajar yang mengkonsumsi narkoba adalah lebih tinggi dibanding yang tidak mengkonsumsi. Hal ini akan kelihatan jelas dengan keterikatan antara sesama pemakai obat terlarang dan seringnya mereka bolak-balik berkonsultasi dengan psikolog untuk penyembuhan.
Di antara dampak negatif yang ditimbulkan adalah keguncangan jiwa, pikiran, dan perilaku. Penyalahgunaan narkoba dapat melemahkan kepribadian, mengacaukan pikiran, meretakkan persahabatan dan persatuan, meruntuhkan sendi-sendi kehidupan, serta mengguncang kemampuan akal. Sebagian ilmuwan menyatakan narkoba dan obat lainnya dapat melucuti seorang insani dari kepribadiannya, yang akhirnya dapat menggiring kepada keguncangan jiwa, pikiran, dan tingkah laku. Yang keempat, aspek fisiologis dan psikologis. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang menyerang pecandu dan penggunanya, baik penyakit kejiwaan berupa gangguan akal, penyakit fisik, dan lain sebagainya. Para ahli dan peneliti di bidang medis telah menjelaskan perincian penyakit yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba. Ini berbagai bahaya lain yang mengancam umat manusia. Seluruh penelitian dilakukan menyimpulkan bahwa narkoba dapat melemahkan kekuatan organ tubuh serta dapat mengganggu kerja saraf dan indera. Efek yang ditimbulkan berbeda-beda sesuai dengan jenis narkotikanya, dosis yang digunakan, dan cara penggunanya. Kendati ada beberapa efek yang memiliki kesamaan. Ada beberapa efek negatif jangka panjang yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba yang dapat membinasakan jiwa dan merusak akal serta mengancam kesehatan jasmani dan rohani seseorang. Remaja yang telah menjadi budak narkoba dan obat terlarang lainnya akan kehilangan akal sehat dan akan menjadi minder, menganggap dirinya tidak mampu untuk berbuat dan berkreasi. Seorang pelajar yang menjadi budak narkoba, ia akan meninggalkan sekolah, sedangkan seorang usahawan akan meninggalkan usahanya dan akan melepaskan segala profesinya, lalu berganti dengan perasaan tersihir. Ia akan menyangka setiap orang yang menyerangnya dengan kekuatan sihir yang menimbulkan rasa curiga terhadap orang di sekitarnya. Perasaan curiga itu juga bisa terjadi terhadap ayah bunda yang melahirkan dan memelihara sejak kecil. Akhirnya menjadi gila dan hilang akal, terbius dengan keganasan narkoba yang meluluhlantakkan dan menghancurkannya. Narkoba juga dapat memberikan pengaruh neurologis atau pengaruh pada syaraf yang mengubah fungsi otak, mengubah persepsi kognisi, suasana hati, memori, dan daya nalar. Ia juga dapat mengubah kepekaan panca indera dan perasaan, serta mengacaukan komunikasi dan pemakainya maupun dengan orang lain. Ketagihan obat terlarang ini dapat mengguncang sensitivitas, perasaan, dan pikiran. Pecandunya akan terus merasa lelah dan kegilaan. Jika berlanjut, dapat merusak segala fungsi organ tubuh dan juga akan mempengaruhi fungsi mata, menimbulkan penyakit kulit, menyebabkan gigi keropos dan rambut rontok, gangguan saluran pernapasan, gangguan sistem pencernaan, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat melumpuhkan tubuh penderita dan cacat. Yang kelima, aspek ekonomi. Kecanduan obat terlarang akan menyebabkan keruntuhan ekonomi tahap awal, mengguncang kantong pribadi, kemudian ekonomi keluarga hingga masyarakat. Sumber daya manusia terampil adalah modal utama dalam pembangunan suatu komunitas masyarakat ideal. Menurunnya kualitas sumber daya manusia juga akan menyebabkan menurunnya produktivitas di masyarakat. Apabila sumber daya manusia tersebut tenggelam dalam penyalahgunaan narkoba, hampir dapat dipastikan akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Tidak mampu menghadapi persaingan hidup, yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas diri dan matinya kreativitas dan kemampuan. Penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan kerusakan jasmani secara umum. Hal itu akan berpengaruh terhadap kemampuan beraktivitas dan berpikir seseorang, yang kemudian akan digerogoti perasaan malas dan lesu, yang pada akhirnya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban primer atau utama, sehingga seluruh tindak tanduknya akan menjadi berdampak negatif. Ketagihan obat terlarang juga dapat menyebabkan turunnya kualitas daya kerja, dan telah terbukti bahwa keguncangan yang terjadi akibat penyalahgunaan narkoba sehingga dapat menyebabkan menurunnya intensitas kerja, seperti tidak dapat membedakan waktu, suara, jarak, dan warna, rusaknya penglihatan, dan menurunnya reaksi tubuh.
Di samping itu, daya ingat dan daya fikir akan melemah sehingga dapat menimbulkan turunnya kualitas kerja. Uang yang dihambur-hamburkan oleh pecandu narkoba untuk membeli merupakan kerugian besar bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. Pecandu narkoba rela berkorban dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya dan tidak lagi mengatur manajemen diri dan rumah tangganya. Ambisi satu-satunya adalah membeli obat terlarang dengan semahal apapun tanpa memperdulikan keluarga demi memuaskan keinginan dan hawa nafsunya. Narkoba juga dapat merugikan masyarakat, dapat menyebabkan ketidakstabilan perangkat dan organisasi masyarakat. Semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, semakin meningkat pula kasus kriminalitas yang terjadi. Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan finansial dan keamanan dengan segera dan tepat. Pendengar radio Suara Tabalong rahimakumullah, mudah-mudahan lewat siaran dakwah yang singkat ini dapat menyadarkan kita, terutama generasi muda, untuk lebih berhati-hati dan memilih teman dan pergaulan, untuk beraktivitas terhadap hal-hal positif dan lebih mendekatkan diri terhadap Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah siaran dakwah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian serta mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.